Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online service GBI Bintaro House of Shalom. Mari kita persiapkan diri lebih lagi untuk menerima lawatan Tuhan yang dahsyat hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami hari ini ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami hari ini, biarlah Tuhan urapi kami lebih lagi. Berikan kami berkat Tuhan, lebih lagi mujizat Tuhan kami percaya akan terjadi dan bahkan saat ini juga sedang terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati, urapi lebih lagi ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari semua yang di rumah-rumah sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah. Katakan amin. Mari sama-sama puji Tuhan. Katakan. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Lagu, amin. Dengan abadi dalam-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan saudara. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menanti-Mu beri kekuatan baru. Sama-sama rentangkan tangannya. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Setiap firman-Mu lagu menopang. Ku kan terbang dalam-Mu Tuhan. Sama-sama rentangkan tangan yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Setiap firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Setiap firman-Mu teguh menopang. Ku kan terbang di dalam-Mu Tuhan. Katakan ku kan aman. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara, kita mau sembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Mari sama-sama nikmati Tuhan, nikmati kehadirannya. Shandera labaya labaya, shandera labaya 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 labaya, shidididididi. Shandera labaya 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 labaya, shidididididi.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe, I believe, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe, I believe, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Kami mau terus percaya sama Engkau, Tuhan Yesus. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Oh, Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe, I believe, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender, oh Lord. I surrender, Jesus. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Come on, worship Jesus. We need you, Lord. We need you, Lord Jesus. Maukah kau percaya sama Tuhan hari ini?
Seberapa saudara kita percaya sama Tuhan hari-hari ini? Apakah masih ada yang kita pegang? Apakah ada yang masih kita sembunyikan sama Tuhan? Mari saudara taruh semuanya di kakinya Tuhan. Hari ini berikan dirimu sama Tuhan hari ini. Lewati semuanya Tuhan. Kamu berkata, kami percaya sama Engkau Tuhan. Kami percaya sama Engkau Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama nyanyikan lagu ini. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Katakan I believe, I believe, I believe, I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plan. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Angkat tanganmu saudara. I believe in you. I will walk with you. Yes, Lord, I will walk with you. I surrender.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu, di awal-awal saya bekerja, saya bertugas sebagai seorang customer service di sebuah bank. Sesuai namanya, customer service. Tugas utama saya adalah melayani nasabah yang datang ke bank yang ingin melakukan transaksi. Baik transaksi keuangan maupun transaksi non-keuangan. Misalnya, ada yang ingin membuka rekening, atau ingin mengambil uang, atau hal-hal lain yang menjadi kebutuhannya. Dalam melayani nasabah, seorang customer service dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik, baik di dalam tindakan maupun di dalam perkataannya. Seorang customer service dalam melayani perkataan itu sudah diberikan acuan yang jelas oleh tempat saya bekerja. Contohnya bagaimana pada saat nasabah datang, kami akan memberikan salam kepada mereka. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga Bapak Ibu selalu sehat. Apakah ada yang bisa kami bantu? Atau pada saat nasabah sudah selesai melakukan transaksi, kami pun juga akan memberikan salam. Terima kasih Bapak Ibu telah datang ke kantor kami. Kami dengan sangat senang melayani Bapak Ibu. Apakah ada hal lagi yang dapat kami bantu? Itu standar layanan bagi seorang customer service Bapak Ibu. Meskipun kadang-kadang yang dikatakan itu tidak sesuai dengan keadaannya dia saat itu. Tetapi pada saat itu karena saya sedang mewakili sebuah perusahaan, saya harus tetap memberikan yang terbaik. Walaupun perasaan saya sedang tidak baik. Nasabah yang diberikan penghormatan seperti itu, yang disapa dengan baik, itu mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dianggap penting, mereka merasa nyaman dan aman. Sehingga pada kelanjutannya, nasabah itu akan menjadi nasabah yang loyal. Nasabah menjadi sesuatu yang penting bagi bank. Karena dari nasabah lah bank mendapatkan bisnis, mendapatkan pendapatan. Sebagai customer service Bapak Ibu, saya harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi kita sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai surat terbuka bagi Tuhan Yesus. Tentu saja kita harus lebih lagi memberikan perkataan-perkataan yang baik kepada siapapun yang kita temui. Yaitu perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang membuat seseorang menjadi bergairah. Saya mencoba mencari beberapa literatur, Bapak Ibu, tentang dari mana perkataan itu dihasilkan. Perkataan itu dihasilkan oleh mulut bersama-sama dengan lidah, bibir, dan gigi. Mereka bersama-sama menghasilkan perkataan itu. Mulut yang dipakai untuk berbicara berkaitan erat dengan hati dan pikiran. Luapan dari hati dan pikiran keluar berupa ucapan atau perkataan. Dan mulut bisa mewakili seseorang berhati sombong atau seseorang yang rendah hati. Perkataan seperti pisau bermata dua. Jika kita tepat mengatakannya, akan bersifat manis yang bisa membangun seseorang. Namun juga bisa menjadi pahit yang membuat seseorang menjadi hancur bahkan putus asa. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk menjaga mulut, bibir, dan lidah kita.
Kalau kita membaca di Alkitab ada mulut, bibir, dan lidah kita, itu Tuhan berbicara bahwa kita harus mengatur, menjaga kata-kata kita, setiap perkataan yang dari mulut kita. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Pengertiannya begini, kalau dari mulut kita keluar kata-kata yang baik, maka kita akan menuai, kita akan mempunyai banyak teman. Kalau kita mempunyai bisnis, kita akan memperlakukan mitra kita dengan baik, maka bisnis kita akan berkembang dan kita disukai banyak orang. Tetapi kalau yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kotor, maka matilah kita. Mati secara hubungan dengan orang di sekitar kita. Kita barangkali gak punya teman. Kita baru datang di sebuah komunitas saja, orang-orang sudah pergi meninggalkan kita. Lukas 6 ayat 45 berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik, maksudnya adalah kata-kata, dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Bapak Ibu, saya ternyata selama ini memiliki pemahaman yang salah. Sebelumnya saya memahami bahwa pikiran kita memikirkan sesuatu itu kita pikir di dalam kepala, di otak gitu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa berpikir itu ada di dalam hati. Markus 2 ayat 8 berkata, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi Bapak Ibu, berpikir itu tidak di kepala. Ternyata berpikir itu di hati. Di 1 Samuel 27 ayat 1 juga dinyatakan begitu. Daud berpikir dalam hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati dengan pikiran kita. Sebab itu, supaya perkataan kita yang keluar melalui mulut kita, keluar dari hati yang baik, pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Amsal juga bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan pemazmur, dia paham bahwa kata-kata ini begitu penting. Perkataan ini bisa menguatkan seseorang ataupun menghancurkan seseorang. Pemazmur berdoa, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Bapak Ibu, saudara-saudara, perkataan keluar dari hati. Tetapi untuk mengeluarkannya itu melalui mulut. Dan salah satu yang untuk mengeluarkan kata-kata itu adalah bibir. Makanya pemazmur berdoa, awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai surat yang terbuka. Kata-kata apa yang sebaiknya keluar melalui bibir kita. Bibir dalam bahasa Inggris adalah lips. Dan saya akan menjelaskan apa itu lips. Yang pertama, literate atau literasi. Jadi mulut bibir kita ini sebaiknya digunakan
untuk membuat seseorang menjadi terpelajar, menjadi mengerti tentang segala hal yang baik. Kita mempunyai anak, kita mempunyai keluarga. Sesuatu yang sulit dilupakan oleh anak adalah bahasa ibu. Pada waktu kita kecil, kita ingat orang tua kita mengajari kita dengan menggunakan bahasa ibu. Demikian pula kita yang menjadi orang tua, mari kita mengajari anak-anak kita melalui mulut bibir kita dengan perkataan-perkataan yang baik. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Literasi. Kapan kita harus membangun orang-orang di sekitar kita? Setiap saat. Dimanapun kita ada, kita harus memberikan kata-kata yang baik. Apalagi kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 7 berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ingat Bapak Ibu, dan membicarakannya. Apabila engkau duduk, berbaring, apabila engkau bangun, maupun sedang dalam perjalanan, kita memperkatakan itu semuanya. Jadi Bapak Ibu, apa yang harus keluar dari mulut kita yang pertama? Literasi. Kita membangun orang lain melalui kata-kata yang baik. Kemudian yang kedua, inspire, menginspirasi. Sebaiknya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang bersifat positif, yang selalu membangun, bisa memberi inspirasi kepada orang lain. Saya beberapa tahun terlibat dalam proses literasi kepada pegawai migran Indonesia yang ada di luar negeri. Mereka kadang-kadang merasa minder, saya kan hanya pembantu rumah tangga. Sehingga mereka tidak berani keluar dari zona itu. Pada saat saya bertemu dengan mereka, dalam beberapa pertemuan kepada mereka, saya selalu memberikan kata-kata yang menginspirasi, supaya mereka mampu keluar dari situasi itu. Dan luar biasanya, Bapak Ibu, mereka yang berani keluar dari situasi yang mereka takutkan, mereka berani pulang ke Indonesia, membangun ekonomi bersama keluarganya, membentuk sebuah usaha bersama-sama di Indonesia, sehingga mereka memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Itulah, kita harus memberikan kata-kata yang menginspirasi bagi orang di sekitar kita, sehingga seseorang di sekitar kita memiliki pengharapan baik di dalam kehidupannya maupun di dalam keluarganya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang sebaiknya keluar dari bibir kita adalah promote. Kita mempromosikan seseorang. Kita memberikan sesuatu yang bisa mendorong orang itu untuk percaya diri. Sehingga dia bisa keluar dari kekhawatirannya, bahkan dari pergumulannya. Seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, yang dia kadang-kadang sudah putus asa. Gak bakalan saya bisa keluar dari pergumulan ini. Pergumulan saya sungguh sangat berat. Kita sering bertemu dengan orang-orang di sekitar kita seperti itu. Kalau kita berkata, ya memang itu sudah nasibmu. Memang kamu sudah sakitnya seperti itu, ya udah kamu terima saja. Maka orang itu tidak akan pernah keluar dari ketakutannya akan masalahnya. Dia tidak akan pernah bisa keluar dari apa yang menjadi pergumulannya. Tetapi jika kita berkata kepada dia dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang kita bisa mempromosikan dia untuk menjadi pemenang, maka ia akan menjadi pemenang di dalam pergumulannya. Amin Bapak Ibu. Jadi promote dari mulut kita. Ayo kita belajar untuk bagaimana kita membuat orang lain itu menjadi semangat menjalani hidupnya,
meskipun di tengah pergumulan yang sedemikian berat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, LIPS, LIPS. L tadi literate, I-nya inspire, P-nya promote, dan S-nya adalah save. Mari dari bibir kita keluarkan kata-kata yang itu bisa menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan dari berbagai hal yang dia hadapi. Firman Tuhan, jangan membunuh. Memang kita barangkali tidak membunuh secara fisik. Tapi seberapa banyak dari kita membunuh orang lain dengan kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, kita memiliki anak, lalu kita berkata kepada anak kita, dasar kamu bodoh. Setiap hari dia akan mendengar seperti itu, maka kita membunuh masa depan anak itu. Anak itu akan tertanam dalam dirinya bahwa dia adalah anak yang bodoh. Maka sebenarnya Bapak Ibu sedang membunuh anak Ibu sendiri dengan kata-kata yang Bapak Ibu keluarkan. Demikian pula kadang kita juga mengeluarkan kata-kata yang membunuh orang lain dalam iman. Ngerti apa kamu tentang kekristenan? Padahal dia sedang menyala-nyala kehidupan rohaninya. Tapi karena dengan kata-kata kita yang menyakitkan dia, kita sedang membunuh iman dia. Kita sedang membunuh apa yang sedang berkobar-kobar di dalam dirinya itu. Jadi Bapak Ibu, keluarkan kata-kata yang baik. Dan bahkan itu bisa menyelamatkan seseorang. Saya teringat ada sebuah momen Bapak Ibu. Saya mengantar istri teman yang mengalami serangan jantung ke rumah sakit. Saya begitu melihat, begitu nyampe di rumah sakit, langsung masuk ke gawat darurat. Itu di gawat darurat Bapak Ibu, dokter dan timnya memegang berbagai peralatan. Salah satunya adalah alat kejut. Ada yang memompa dadanya, kemudian setelah siap pada satu titik, dokternya bilang clear. Maka alat itu ditaruh di badan orang itu. Dan orang itu seperti kejang begitu. Lalu begitu lagi, clear. Tempel lagi. Sehingga orang itu, puji Tuhan, dapat diselamatkan melalui satu perkataan. Clear. Bapak Ibu, satu perkataan yang kita keluarkan itu bisa membunuh seseorang. Tapi juga jika kita mengeluarkannya dengan kata-kata yang baik, itu dapat menyelamatkan seseorang. Amin Bapak Ibu. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu, kita dikaruniai mulut, bibir dan lidah oleh Tuhan. Maka kita gunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang menyelamatkan diri kita maupun orang lain. Sebagai penutup, saya akan menyaksikan bagaimana suatu saat anak saya, dia sedang mempersiapkan ujian skripsi. Dalam proses mempersiapkan ujian skripsi, anak saya menggunakan gadget yang dimiliki oleh istri saya. Dari dia diskusi dengan dosen, semuanya difoto, semua direkam, semuanya videonya dihidupkan semuanya. Karena salah satu proses pada saat nanti ujian, dokumen-dokumen itu harus dilampirkan semuanya. Termasuk anak saya harus mewawancari Bapak almarhum Yakub Utama yang sebelumnya ada di CEO di Kompas. Pas 2 hari anak saya akan sidang skripsi Bapak Ibu,
Anak saya mencari gadget itu. Tetapi dia tidak mendapatkannya. Lalu dia mulai panik, lalu bertanya kepada kita, "Ayah, Ibu, di mana file-file saya?" Bapak Ibu, beberapa minggu sebelum anak saya menanyakan itu, gadget itu hang Bapak Ibu. Dan kita bawa ke servis tertentu, ternyata datanya nggak bisa diselamatkan. Dan kami tidak pernah tahu kalau data anak kami belum diambil. Apa yang terjadi? Anak saya menangis sejadi-jadinya. Semua data hilang semuanya. Pada saat itu, saya nggak dapat berkata apa-apa Bapak Ibu. Karena apapun yang akan saya keluarkan pasti tidak akan dapat menutup apa yang menjadi kegalauan hatinya. Saya sama istri hanya diam saja. Menunggu waktu yang tepat. Anak saya menangis sejadi-jadinya. Setelah beberapa saat reda, pada pagi harinya saya datang ke dia. Saya bilang begini, "Ger, kalau beberapa waktu yang lalu Geral tidak begitu mendengarkan apa yang menjadi kata-kata ayah. Sekarang ini saatnya Geral mendengarkan kata-kata ayah. Dan percaya kepada Tuhan. Secara duniawi, untuk mengatasi semua itu, Geral persiapkan dengan baik. Kuasai apa yang Geral akan presentasiin. Video-video, foto-foto dan lain sebagainya itu hanya dokumen pendukung. Kalau Geral bisa menjelaskan semuanya, itu semuanya akan bisa dilalui tanpa harus dengan dokumen-dokumen itu. Puji Tuhan, anak saya bisa bangkit. Anak kami jadi mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai dia. Singkat kata Bapak Ibu, dengan tanpa foto, dengan tanpa video, dengan tanpa dokumen itu, anak kami dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik tanpa ditanyai dokumen-dokumen itu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, mari kita keluarkan kata-kata yang baik dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan atau untuk mengutuk? Mari, kalau Bapak Ibu lebih banyak dari mulut yang sama ini mengeluarkan kutuk yang dapat membunuh orang lain, bahkan itu anak kita sendiri. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Lidah, bibir, dan mulut selayaknya kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Mari saya tutup dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang Kau tabur tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi akan bekerja untuk mengerjakan, memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan,
tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang.
Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami merasakan Engkau Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya. Semua apapun yang dilakukan Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan Gembala GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemimpin yang Kau letakkan di atas kami. Terima kasih untuk mereka yang selalu berjaga atas setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi mereka, pekerjaan, keluarga, dan apapun yang dilakukan Kau buat berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia, negeri kami tercinta. Tuhan bebaskan kami Tuhan dari COVID-19. Selamatkan Tuhan setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami Tuhan dapat melalui segala kondisi yang ada di Indonesia ini Tuhan Yesus dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Jamahlah Tuhan biar kami semua yang beribadah hari ini Tuhan mendapat kekuatan baru. Kami boleh senantiasa mengandalkan Engkau dan percaya sungguh-sungguh kepadamu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap permasalahan kami. Sebelum kami selesai beribadah, kami rindu menerima berkat yang daripadamu. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.